Jadi untuk Amin Rais dan Anwar Abbas, kalian itu sudah tua, sudah bau tanah, tapi masih merasa sok penting sekali di Republik ini. Alangkah bagusnya kalian berdua di sisa-sisa masa kehidupan ini fokus bermain dengan cucu-cucu saja dan banyak berdoa karena sebentar lagi kalian mati. Saya jadinya heran, campur gelih mau muntah dengan sosok dua orang tua ini. Mereka itu adalah Amin Rais, pentolan Partai Umat, dan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas, yang selalu nyinyir terus dengan sikap politik Presiden Jokowi yang cawe-cawe di Pilpres 2024 mendatang. Amin Rais mungkin merasa terancam dengan cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi karena dia merasa Anies atau Prabowo akan menjadi target yang perlu digalakkan di 2024. Kalau Anies atau Prabowo kalah pada Pilpres mendatang, maka sudah pasti nasib kakek bebek lumpuh itu bakal tamat. Sampai mampus pun, dia tidak akan merasakan lagi kursi empuk istana negara. Padahal dia sudah berharap begitu banyak kalau Anies atau Prabowo terpilih jadi presiden nanti, maka Amin pun akan diboyong masuk ke dalam istana negara tersebut. Selain Amin, si bebek lumpuh itu, Anwar Abbas juga tidak mau kalah. Yang mana si kakek yang hampir wafat itu juga turut mengkritik langkah Jokowi yang cawe-cawe alias turun tangan untuk memenangkan salah satu capres di 2024. Heran saya, kok bisa-bisanya orang MUI masuk dalam urusan politik? MUI itu bukan lembaga politik, bos. Urusan MUI itu memberi label kulkas halal, motor halal, HP halal, atau makanan kucing halal, dan lain sebagainya. Siapa tahu proses pembuatan motor atau HP itu pakai darah babi, makanya itu yang harus diurus oleh Mbah Anwar Abbas. Jadi tolong jangan ikut campurlah dalam urusan politik. Atau mungkin saja Anwar Abbas perlu mengkritik langkah Jokowi yang cawe-cawe itu karena merasa terancam Anies pasti gagal jadi presiden. Karena mau tidak mau, Anwar Abbas harus bela dan dukung Anies. Karena sebagai bentuk balas jasa Anies yang telah banyak membantu MUI, yaitu dengan cara mengambil uang pajak rakyat Jakarta untuk dibagikan kepada MUI. Ya, semacam Anies menyumbat mulut Anwar Abbas dengan uang pajak rakyat biar Anies terus dibela dan didukung oleh orang MUI itu. Saya sendiri setuju dengan Presiden Jokowi yang cawe-cawe alias turun tangan dalam urusan politik Pilpres 2024. Mengapa? Pertama, karena presiden itu adalah jabatan politik. Bahkan bisa dikatakan politisi tertinggi di Republik ini adalah presiden. Jadi itu sah-sah saja sepanjang Jokowi tidak melanggar hukum, tidak melanggar etika politik, dan regulasi. Yang kedua, cawe-cawe yang dilakukan Jokowi adalah hal yang positif. Karena cawe-cawe yang dilakukan Jokowi bukan untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan keluarganya, golongan, atau partai tertentu. Tapi cawe-cawe yang dilakukan Jokowi adalah untuk kepentingan bangsa dan masa depan negara ini. Jokowi jelas, dia harus mencari sosok presiden pengganti dirinya supaya bisa melanjutkan program dan kerja-kerjanya yang selama 10 tahun sudah dikerjakannya. Jokowi punya cita-cita yang besar untuk memajukan bangsa ini, dan itu juga sudah sesuai dengan ramalan Bank Dunia bahwa 2045 nanti Indonesia akan menjadi negara maju yang setara dengan negara Eropa, Amerika, Cina, dan lain sebagainya. Nah, karena ambisinya mengejar cita-cita itu, maka Jokowi perlu mencari sosok penggantinya yang mampu melanjutkan cita-citanya itu. Sosok tersebut diharapkannya bisa memajukan Indonesia siap dan sanggup menghadapi tantangan global ke depannya ini. Karena tantangan bangsa Indonesia ke depan ini sangat besar sekali.
Belum lagi, dunia barat sedang menggugat Indonesia ke WTO karena sikap Jokowi yang keras kepala karena menghentikan ekspor nikel mentah ke Eropa. Nah, itulah tujuan cawe-cawe yang dilakukan Jokowi demi kepentingan dan cita-cita Indonesia menuju negara emas. Jadi Jokowi itu sedang tidak memainkan manuver politiknya, apalagi menjegal kandidat capres yang lain. Nah, kalau Anies Baswedan sendiri bukan sosok yang tepat untuk melanjutkan kerja dan cita-citanya Jokowi. Sifat Anies itu kita rakyat sudah tahu, bro. Dia tidak akan mungkin melanjutkan cita-cita Jokowi. Anies tetaplah Anies. Malah yang adanya nanti adalah Anies akan menghancurkan semua yang sudah dibangun dan dikerjakan oleh Jokowi. Karena sosok yang satu ini maunya dia tampil beda dari yang lain, dan itu sudah terbukti ketika dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia tidak melanjutkan program dan kerjanya gubernur terdahulu, tapi sibuk mencitrakan diri dengan program semaunya dia sendiri, walau itu gagal. Yang lebih lucunya lagi juga adalah ketika Amin Rais mengatakan Jokowi mempersiapkan presiden pengganti dirinya dengan tujuan presiden pengganti itu bisa melindunginya dari jeratan hukum akibat kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh anak-anak Jokowi dan mantunya. Ini jelas tuduhan Amin Rais yang penuh fitnah dan hoaks. Kalau memang benar Anda, Amin Rais, merasa anak dan mantu Jokowi terlibat dalam pusaran korupsi, ya silakan buktikan dong. Atau segera laporkan ke KPK. Jangan kemudian keluar-keluar saja di ruang media sosial hanya untuk mau memperkeruh suasana dan memancing keonaran di tengah masyarakat. Jadi untuk Amin Rais dan Anwar Abbas, kalian itu sudah tua, sudah bau tanah, tapi masih merasa sok penting sekali di Republik ini. Alangkah bagusnya kalian berdua di sisa-sisa masa kehidupan ini fokus bermain dengan cucu-cucu saja dan banyak berdoa karena sebentar lagi kalian mati. Kaki kiri kalian berdua itu sudah di liang lahat, jadi segera bertobat dan mohon ampun kepada Tuhan atas iri, benci, dengki, dan fitnah serta cemooh dari kalian berdua selama ini kepada Presiden Joko Widodo. Sekian dan sampai jumpa di episode Kendal Timur berikutnya.